Kita tahu bahwa Belanda pernah menjajah Indonesia. Saat mereka di Indonesia, mereka menerapkan perdagangan yang bernama VOC. Kepanjangannya yaitu Verenigde Ostindische Compagnie, yang berarti Persekutuan Perusahaan Hindia Timur. Mengapa sih diberi nama Hindia Timur? Gitu kan? Alasannya yaitu pada kala itu juga ada komplotan dagang Hindia Barat yang namanya Gokchorde Westindische Compagnie. VOC ini merupakan suatu kongsi dagang asal Belanda yang pada ketika itu merupakan kongsi dagang yang menguasai dan memonopoli perdagangan di Asia. Di Indonesia sendiri, alasannya yaitu kaya akan rempah-rempah di wilayah timur. Maka VOC melancarkan taktik dagang dengan memonopoli segala barang dagangan rempah-rempah di wilayah timur Indonesia. Ada beberapa alasan disebabkan mengapa rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap VOC. Yang pertama ada 1. Rakyat wajib menyerahkan hasil bumi berupa rempah-rempah kepada VOC. 2. Diterapkannya hak ekstirpasi oleh Belanda. Hak ekstirpasi ini yaitu hak untuk menebang tanaman rempah-rempah agar harga tetap terjaga, dan ketika harga rempah-rempah di pasaran meningkat, maka secara serentak diwajibkan menanam rempah-rempah kembali. Yang ketiga ada pelayaran hongi atau patroli laut. Ini merupakan gagasan dari Frederik de Human selaku gubernur pertama Ambon ketika itu. Pelayaran hongi ini bertujuan mencegah adanya perdagangan gelap dan seluruh Maluku diawasi dalam monopoli perdagangannya. Dalam hal ini, Indonesia merasa sangat dirugikan atas apa yang dilakukan oleh Belanda. Maka hal ini memicu timbulnya perlawanan terhadap VOC oleh Indonesia. Adapun dalam video kali ini akan membahas mengenai wilayah-wilayah mana saja yang melakukan perlawanan terhadap VOC. Yang pertama ada perlawanan rakyat Maluku. Ini terjadi pada tahun 1605, dan dimana pada tahun ini Belanda mulai memasuki wilayah Maluku dan berhasil merebut benteng Portugis di Ambon. Praktik monopoli dengan sistem pelayaran hongi ini menimbulkan kesengsaraan rakyat. Maka pada tahun 1635 muncullah perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC di bawah pimpinan Kakiali, Kapitan Hitu. Perlawanan segera meluas di berbagai daerah. Oleh karena kedudukan VOC ini terancam, maka Gubernur Federal van Dieven dari Batavia 2 kali datang ke Maluku pada tahun 1637 dan 1638, yang dimana untuk menegakkan kekuasaan company. Supaya rakyat Maluku tidak melakukan perlawanan, company menjanjikan sebuah hadiah besar bagi siapa yang berhasil membunuh Kakiali. Akhirnya Kakiali dapat terbunuh oleh seorang pengkhianat. Akibatnya, rakyat Maluku merasa hilang semangat atas meninggalnya pejuang mereka. Selain itu, perlawanan dilancarkan kembali oleh orang Hitu di bawah pimpinan Telukabesi. Namun, pada tahun 1646 dapat dipadamkan perlawanan tersebut. Muncul lagi pada tahun 1650 perlawanan di Ambon yang di bawah pimpinan Saidi. Di sini, perlawanan meluas ke berbagai daerah seperti di Seram, Maluku, dan Saparua. Karena perlawanan mulai melebar, pihak Belanda meminta bantuan ke Batavia. Pada bulan Juli 1655 ketika bala bantuan datang, maka terjadilah pertempuran sengit di Houamohel di bawah pimpinan Flaming van Varsrum, yang dimana pada pertempuran ini Saidi tertangkap dan dihukum mati. Pada kejadian tersebut, pertahanan perlawanan rakyat Maluku hingga akhir abad ke-17 tidak ada perlawanan menentang VOC. Kemudian akhir abad ke-18 timbul kembali perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Zamaluddin. Akan tetapi beliau ditangkap dan diasingkan ke Ceylon atau Sri Lanka. Pada tahun 1797 muncul kembali perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Nukuh. Di bawah kekuasaan beliau, kejayaan terjadi karena pada saat beliau memimpin dapat berhasil merebut kembali Tidore dari tangan VOC. Namun amat sangat disayangkan saat Sultan Nukuh meninggal pada 1805, VOC kembali menguasai wilayah Tidore.
Pada abad ke-17 di Sulawesi Selatan muncul beberapa kerajaan seperti Kerajaan Goa, Kerajaan Talo, dan Kerajaan Bone. Di antara kerajaan tersebut, Kerajaan Goa lah yang paling kuat. Kerajaan Goa dan Talo bersatu membentuk persekutuan pada 1528 hingga melahirkan Kesultanan Makassar. Kerajaan Goa berpusat di Somba Opu yang letaknya sangat strategis bagi perdagangan nasional yang terbuka bagi para pedagang asing yang ingin tinggal di sana. Sultan Hasanuddin merupakan Raja Kesultanan Goa yang mampu membawa Kerajaan Goa pada puncaknya. Beliau dikenal sebagai raja yang anti kepada dominasi asing. Oleh karena itu, ia menentang kehadiran dan monopoli yang dilaksanakan oleh VOC yang telah berkuasa di Ambon. VOC dengan segala bentuk ketamakan dan keserakaannya sangat ingin sekali menguasai pelabuhan Somba Opu, serta menerapkan monopoli perdagangannya. VOC berusaha untuk menjatuhkan Kerajaan Goa dengan cara melakukan blokade terhadap pelabuhan Somba Opu. Namun usaha tersebut gagal karena perahu-perahu Makassar yang berukuran lebih kecil dan lincah serta mudah bergerak di antara pulau-pulau yang ada. Maka meletuslah perang antara Goa melawan VOC pada tanggal 7 Juli 1667 yang dibawa pimpinan Cornelis John Spelman. Diperkuat lagi oleh pengikut Arupalaka serta ditambah lagi orang-orang Ambon di bawah pimpinan John Kervan Manipa. Karena kekuatan VOC yang lebih besar dibanding kekuatan Kerajaan Goa, begitu pula dengan persenjataan yang lebih modern, VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin. Benteng pertahanan tentara Goa di Barombang dapat diduduki oleh pasukan Arupalaka. Hal ini menandai kemenangan VOC atas Kerajaan Goa. Hasanuddin dipaksa menandatangani Perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Aspek dari perjanjian tersebut bersifat sepihak karena sangat menguntungkan pihak VOC dan merugikan pihak Kerajaan Goa. Kemudian Hasanuddin kembali melakukan perlawanan pada 1668. Sebab perjanjian tersebut sangatlah bertentangan dengan hati nurani dan kebudayaan yang telah tertanam lama dalam kehidupan Kerajaan Goa. Perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin berujung pada kekalahan. Kerajaan Goa Talo harus menandatangani ulang Perjanjian Bongaya pada 28 Juli 1669. Sejak saat itu tidak ada lagi kekuatan besar yang mengancam kekuasaan VOC di Indonesia Timur. Pertahanan Sultan Hasanuddin kembali terpuruk ketika benteng Somba Opu jatuh ke tangan Belanda. Akhirnya Sultan Hasanuddin menyerahkan kekuasaan kepada putranya yaitu Mapa Somba yang bergelar Sultan Muhammad Ali sebagai Raja Goa 17. Di sini saya akan membahas tentang perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC, di mana pada tanggal 18 Agustus 1618 kantor dagang VOC di Jepara diserbu oleh Mataram. Serbuan ini merupakan reaksi yang pertama yang dilakukan oleh Mataram terhadap VOC. Keinginan yang kuat mengusir VOC disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama faktornya, kehadiran kompeni Belanda di Batavia dapat membahayakan kesatuan negara yang di dalam hal ini monopoli yang dilakukan oleh VOC. Yang kedua, VOC selalu menghalangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang di Malaka. Yang ketiga, VOC tidak mau mengakui kedaulatan rakyat Mataram. Maka dari itu, pihak VOC kemudian melakukan balasan dengan menghantam pertahanan Mataram yang ada di Jepara. Sejak itu, sering terjadi perlawanan antara keduanya. Bahkan Sultan Agung pada tahun 1662 berketepatan untuk mengusir kompeni dari Batavia. Serangan besar-besaran terhadap Batavia dilancarkan dua kali dilancarkan. Serangan yang pertama itu pada bulan Agustus 1628 dan dilakukan dalam dua gelombang. Gelombang 1 di bawah pimpinan Bau Rekso dan Dipate Ukur.
sedangkan gelombang 2 di bawah pimpinan Suro Agul-Agul, Madurejo, dan Uposonto. Batavia kemudian dikepung dari darat dan laut selama 3 bulan, tetapi tidak menyerah. Bahkan sebaliknya, tentara Mataram kedua terhadap VOC di Batavia dilaksanakan tahun 1629. Sultan Agung menyerang Batavia untuk kedua kalinya yang dipimpin oleh Dipati Puger dan Dipati Purbaya. Selanjutnya saya akan membahas materi perlawanan rakyat Banten terhadap VOC. Pesatnya perkembangan Banten sebagai kota pelabuhan terbesar di Nusantara menarik keinginan VOC untuk menguasainya. Mereka melakukan cara kotor dengan memblokade kapal-kapal Cina dan juga kapal yang datang dari Maluku. Hai teman-teman, di video kali ini aku Esruna Syombing akan menjelaskan bagaimana perlawanan rakyat Aceh dan Riau terhadap VOC. Nah, di video kali ini terlebih dahulu aku akan membahas mengenai bagaimana perlawanan rakyat Aceh terhadap VOC. Jika kita berbicara mengenai perlawanan rakyat Aceh terhadap VOC, tentunya ada Perang Aceh. Nah, oleh sebab itu teman-teman tahu nggak apa pengertian dari Perang Aceh? Perang Aceh merupakan perang Kesultanan Aceh dalam melawan Belanda yang dimulai pada tahun 1873 sampai tahun 1904. Nah, di mana Kesultanan Aceh berakhir atau menyerah pada tahun 1904. Tapi pada saat itu perlawanan Aceh dengan perang gerilyawan terus berlanjut. Nah, setelah itu pada tanggal 26 Maret 1873 Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Sebulan setelah Belanda menyatakan perang pada tanggal 8 April 1873, Belanda mendarat di pantai Cieureungen di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kohler, di mana ia langsung dapat menguasai Masjid Raya Baitur Rahman yang berada di Aceh. Nah, Kohler pada saat itu membawa 3.198 tentara dan ada 168 perwira. Nah, pada awal VOC datang ke Aceh itu merupakan berdagang serta menguasai pelabuhan-pelabuhan penting yang ada di Aceh. Namun saat mereka ingin berdagang di Aceh, usaha mereka gagal karena pada saat itu kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, di mana Sultan Iskandar Muda ini memiliki sifat yang cukup tegas, di mana dia selalu mempersulit orang-orang barat yang datang ke wilayahnya untuk berdagang di wilayahnya. Karena pada saat itu Inggris dan Belanda meminta izin kepada Sultan Iskandar Muda untuk diperbolehkan berdagang di Aceh. Namun ia hanya akan memberikan izin kepada Inggris dan Belanda apabila mereka berdagang juga menguntungkan kepada Aceh. Dan artinya Sultan Iskandar Muda tidak hanya memberikan kesempatan kepada Inggris Belanda untuk berdagang, tetapi hasil perdagangan mereka juga harus menguntungkan kepada pemerintah Aceh pada saat itu. Nah, karena pada saat itu pedagang Inggris dan Belanda sulit mendapatkan izin dari pemerintah Aceh untuk berdagang di wilayahnya, maka pedagang Inggris dan Belanda ini tetap melakukan perdagangan di Aceh, tapi melakukan perdagangan secara gelap atau penyelundupan. Namun usaha yang mereka lakukan itu tidak berhasil karena armada Aceh selalu siap siaga untuk melindungi atau menjaga wilayahnya. Nah, begitulah kira-kira bagaimana perlawanan rakyat Aceh ini terhadap VOC. Selanjutnya adalah bagaimana perlawanan rakyat Riau terhadap VOC. Nah, pada saat itu perang era kolonialisme dibentuklah suatu kongsi dagang yang bernama VOC. Di mana tujuan kongsi dagang ini yaitu memonopoli dagang dan hasil bumi Nusantara. Namun di balik itu rakyat Indonesia tidak terima atas keserakaan VOC, sehingga terjadilah perang di mana-mana. Salah satunya adalah perang di Riau, di mana mereka tidak menerima
monopoli yang dilakukan oleh Belanda, sehingga mereka melakukan gencaran senjata yang sering kita dengar, yaitu rakyat Riau angkat senjata. Nah, mereka berambisi untuk melaksanakan monopoli perdagangan ini dan menguasai bermacam-macam daerah Nusantara yang terus dilakukan oleh VOC ini. Dan oleh sebab itu, pada saat itu terjadilah perang antara rakyat Riau dengan VOC, dan perang yang mereka lakukan berlangsung secara sengit. Dan pada saat itu VOC meminta pertolongan dari tentara Cina maupun sekutu dan negara-negara lain untuk membantu mereka dalam melawan rakyat Riau. Namun pada saat itu Riau ditarik mundur oleh strategi perang yang dilakukan oleh Belanda ini, karena Belanda tidak hanya sendiri dalam melawan rakyat Riau, tetapi mereka juga meminta pertolongan kepada Aceh, kepada Cina dan sekutunya. Dan oleh sebab itu sehingga perundingan pada saat itu mereka berpura-pura damai kepada VOC pada saat itu. Nah, sehingga inilah kesempatan Riau untuk memukul habis para petinggi VOC, dan pada akhirnya pada saat itu rakyat Riau ini bisa memperoleh kemenangan terhadap VOC.